minta supaya memang ada penegakan hukum. Dan kami bilang salah satu pentingnya kasus Pendeta Yeremia ini untuk diseriusin penegakan hukumnya bisa merubah babak baru bagaimana kita menyelesaikan berbagai masalah Papua. Karena babak pertamanya Pak Presiden di kasus Paniai kan nggak maksimal. Temuannya Komnas HAM itu kan meletakkan kasus kematian Pendeta Yeremia ini tidak hanya momen ketika malam hari yang Pak Pendeta dikunjungin terus habis itu mendapatkan body contact berupa penyiksaan dan penembakan sehingga beliau meninggal. Nggak hanya itu, tapi kan kita konstruksi dari tanggal 17 ada yang meninggal, ada operasi penyisiran senjata dan sebagainya. Akhirnya nggak ketemu senjatanya sampai orang dikumpulin, tanggal 19 dikumpulin, ada dua, ada satu di dekat lapangan, satunya di depan gereja yang terakhir. Nah, di dua pertemuan itu ada ancaman. Nah, sinyalnya semakin tegas, apalagi ketika di depan gereja. Di depan gereja itu kan ada pendeta di situ ya, posisinya. Ada pendeta diancam kalau ini nggak segera balik. 1-2 hari pasti akan kami kejar-kejar kalian. Ada ancaman terhadap nggak baliknya senjata. Yang kedua, sebut nama beberapa orang bahwa ini kasarannya ini adalah orangnya OPM. Disebut ini kalau di gereja jadi pengembala domba, tapi kalau di luar jadi serigala. Dari situlah karena ada ancaman yang begitu keras, itu kan antara jam 10 sampai jam 12 siang-siang. Mereka pulang ke posnya, pos Koramil Hitadipa, disitulah OPM, mungkin OPM dengar ancaman itu ditembak sama OPM. Ditembak di pos, yang itu kematian Dwi Akbar. Dari kematian Dwi Akbar jam 1-an lebih itu, ya tentara semakin marah lah, senjata aja nggak didapat, malah anggotanya mati di posnya. Kalau mati di jalan masih mungkin ya disergap lah apalah. Kalau mati di posnya itu kan berarti disasar betulan. Lah OPM-nya nggak mungkin juga melakukan itu siang-siang kalau nggak ada sesuatu yang mungkin bikin dia juga emosi gitu. Lah dari situlah mulai penyisiran lebih serius tentara ini, termasuk membakar rumah dinas. Makanya sampai nyari pendeta itu. Nah, ini harus dilihat dalam satu rangkaian ini. Nah, kematian Pendeta Yeremia ini bukan kematian yang senggol-senggolan di tempat parkir, tapi targeted dan bagian dari satu operasi penyisiran senjata dan penyisiran anggota OPM. Makanya dia nggak ditembak langsung, mati. Makanya masih ada dialog macam-macam gitu. Iya, makanya kami di Komnas HAM menyebutnya ada peristiwa tidak hanya penembakan tapi kekerasan yang lain. Yang dugaan kami itu peristiwa untuk mendapatkan informasi. Makanya kami menyebutnya ini kategorinya penyiksaan. Kata penyiksaan itu tun keras dalam konteks hak asasi manusia. Karena ada beberapa nama yang menurut kami juga bertanggung jawab. Makanya Komnas HAM mengkategorikan 2 pelaku. Pelaku pertama kategorinya adalah yang melakukan eksekusi di lapangan. Siapapun dia, jadi siapapun dia, baik dia yang body contact langsung ataukah yang menjaga di tempat itu. Total berapa orang yang ini? 4 orang. Nah, sama orang yang melakukan perintah untuk melakukan penyisiran. Yang bisa jadi nggak ada di tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga penting sebenarnya adalah pengalihan isu. Pengalihan isu peristiwa. Makanya tun pertama itu dikatakan bahwa pelakunya adalah OPM. Tun pertama ini, baik TNI maupun polisi. Tun pertama yang melakukan adalah OPM. Nah, karena kami juga dapat informasi pelakunya bukan OPM, kami langsung waktu itu nggak sampai 1 minggu, saya lupa 3 atau 4 hari setelah kematian, kami kontak sama
sama keluarganya di sana. Karena kan awalnya ini ditembak oleh OPM dari ujung sana, terus ini ditembak oleh orang dari bawah jembatan macam-macam itu yang angkanya lebih dari 200 semua. Yang kami temukan total kurang lebih ya, baik ini yang tembus maupun yang enggak. Artinya yang tembus itu kan harusnya dihitung satu, itu kami hitung dua, kurang lebih itu 19 lubang. Gitu, 19 lubang dan kami tarik sudut lubangnya. Jadi kan kalau lubangnya begini, kan begini. Kalau lubangnya miring begini kan berarti miring. Nah, kami teliti itu sudut kemiringannya. Kami tarik pakai benang di situ, pakai alat di situ, ketemu kurang lebih penembakan paling jauh itu 9 sampai 10 meter. Ahli forensik mengatakan penembakan di sini itu tidak lebih dari 1 meter. Cekikan. Lah, cekikan ini bisa dengan tangan atau dengan alat. Bahkan ahli kami mengatakan ini dicekik kanan dulu baru kiri. Karena anjasnya di sini sedikit, di sini lebih kuat dan lebih lebar gitu. Nah, makanya kami sangat yakin kalau ini ada body contact. Lah, body contact itu yang merontokkan seluruh teori adanya penembakan jarak jauh. Yang kedua, penembakan itu mengalihkan peristiwa. Jadi yang melakukan kejahatan siapapun itu, baik orang maupun sekelompok orang yang melakukan kejahatan terhadap pendeta Yeremia adalah orang yang terlatih bagaimana membuat kejahatan dan menutupin kejahatannya.